Teori Erikson tentang perkembangan psikososial mengenal 8 tahap yang harus dilalui seseorang yang sehat sejak lahir sampai mati. Di setiap tahap, kita menghadapi kebutuhan yang berbeda, memiliki pertanyaan baru, dan bertemu orang yang mempengaruhi perilaku dan pembelajaran kita. Tahap 1, kepercayaan dasar melawan ketidakpercayaan. Saat bayi, kita bertanya-tanya, apakah kita bisa mempercayai dunia? Apakah dunia ini aman? Kita belajar jika kita bisa mempercayai seseorang saat ini, kita juga bisa mempercayai orang lain di kemudian hari. Jika kita ketakutan, kita menjadi ragu dan tidak percaya. Kunci perkembangan kita adalah ibu. Tahap 2, otonomi melawan rasa malu dan keraguan. Di masa kanak-kanak, kita lebih mengenal dan memahami tubuh kita. Kita bertanya, apakah saya benar? Jika kita dibiarkan lebih mengenal diri kita, maka kita semakin percaya diri. Jika tidak, kita menjadi malu dan memiliki keraguan diri. Kedua orang tua kini memegang peranan utama. Tahap 3, inisiatif melawan rasa bersalah. Di masa prasekolah, kita berinisiatif, mencoba hal baru, dan mempelajari prinsip dasar tentang bagaimana sesuatu terjadi. Kita bertanya, bolehkah saya melakukan apa yang saya lakukan? Jika kita didukung, kita boleh mengikuti kepentingan kita. Jika kita dilarang atau dicela bahwa yang kita lakukan itu adalah konyol, kita menjadi merasa bersalah. Pada tahap ini, kita belajar dari seluruh keluarga. Tahap 4, industri melawan inferioritas. Sekarang, kita menemukan minat kita dan menyadari bahwa kita berbeda dengan orang lain. Kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa melakukan hal yang benar. Kita bertanya apakah kita bisa berhasil di dunia ini. Jika kita menerima pengakuan dari guru atau teman, kita menjadi rajin atau pekerja keras. Jika kita mendapat banyak masukan negatif, kita akan rendah diri dan kehilangan motivasi. Pada tahap ini, tetangga dan sekolah mempengaruhi kita. Tahap 5, identitas melawan kebingungan peran. Selama masa remaja, kita belajar bahwa kita memiliki peran sosial yang berbeda. Kita menjadi teman, pelajar, anak-anak, dan warga negara. Banyak yang mengalami krisis identitas. Jika orang tua mengizinkan untuk keluar dan menjelajah, kita akan menemukan jati diri. Jika mereka memaksa untuk menyesuaikan dengan pandangan mereka, kita jadi merasa bingung dan tersesat. Kunci pembelajaran kita adalah rekan-rekan dan panutan. Tahap 6, keintiman melawan keterpencilan. Sebagai orang dewasa muda, perlahan kita lebih memahami diri dan melepaskan hubungan yang telah dibangun sebelumnya untuk menyesuaikan diri. Kita bertanya-tanya, apakah kita bisa mencintai? Bisakah berkomitmen jangka panjang? Apakah kita percaya diri dan bahagia? Jika kita tidak bisa menjalin hubungan intim, kita akan merasa terpencil dan kesepian. Teman dan pasangan kini menjadi pusat perkembangan. Tahap 7, generativitas melawan stagnasi. Ketika kita mencapai usia 40-an, kita menjadi nyaman, menggunakan waktu luang secara kreatif, dan mulai berkontribusi pada masyarakat. Kekhawatiran adalah generativitas. Jika kita berpikir bahwa kita mampu memimpin generasi penerus, kita menjadi bahagia. Jika kita tidak menyelesaikan konflik dari awal, kita menjadi pesimis dan mengalami stagnasi. Pada tahap ini, orang rumah dan teman kerja adalah orang-orang yang berpengaruh. Tahap 8, integritas ego melawan keputusasaan. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung melambat dan mulai merenungkan kehidupan. Kita bertanya, apa yang telah saya lakukan? Jika kita merasa telah melewatinya dengan baik, kita merasa puas dan berintegritas. Jika tidak, kita menjadi putus asa, pemarah, dan pendendam. Tahap ini, kita membandingkan diri dengan orang lain. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman Amerika bersama dengan istrinya Joan, terkenal karena karyanya tentang perkembangan psikososial. Mereka dipengaruhi oleh Sigmund dan Anna Freud, dan menjadi terkenal karena menciptakan ungkapan krisis identitas. Meskipun Erikson tidak memiliki gelar sarjana, ia menjabat sebagai profesor di Universitas Harvard dan Yale. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts.
Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.